Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini custom, dimana permintaan dari pembeli itu memakai SCC merek Swear. Kemudian untuk sistem kerjanya hanya priority PLN dan priority PLTS. Jadi beliau ini tidak butuh panel mode kapasitas baterai atau mode timer. Jadi butuhnya itu pakai full PLTS, dan PLN itu hanya difungsikan sebagai backup. Apabila cuaca mendung, listrik tidak mampu, akan beralih ke PLN. Kalau pada panel-panel sebelumnya itu kan ada mode kapasitas baterai, kemudian ada mode timer. Kalau ini pemesan ini ingin full pakai PLTS. Jadi simulasinya saat baterai turun sampai di kisaran 20%, maka beban akan disuplai oleh PLN. Seperti ini. Kemudian akan pindah ke PLN. Untuk perpindahan dari PLTS ke PLN atau sebaliknya itu dibuat ada delay. Lah kenapa kok ada delay? Ceritanya begini. Di rumah pemesan ini listrik terpasang PLN 900 VA, ada AC konvensional setengah PK. Kalau misal pemakaian PLTS malam, baterai tidak mencukupi, kan akan pindah ke PLN. Sementara pada malam hari AC kondisinya nyala. Apabila tidak ada delay, hampir tidak ada delay, maka AC itu kompresornya akan tetap jalan, ditambahin beban rumah. Lah kemungkinan dengan daya 900 VA itu MCB meter PLN itu akan trip. Lah kalau trip nanti otomatis ya orangnya akan bangun menyalakan lagi. Kalau siklusnya tiap malam bangun tentu akan merepotkan, makanya dikasih delay. Kalau ada delay dari PLTS ke PLN seperti ini, maka AC akan mati kemudian hidup lagi, tapi indoornya saja. Jadi outdoornya di kompresornya itu tidak akan hidup. Akan running setelah sekian menit, 1 atau 2 menit setelah tekanan freon itu seimbang antara high press sama low press. Saya ini kan kebetulan basicnya kan pendingin dulu, servis pendingin apa saja ya. Jadi ya sedikit paham tentang AC, kulkas atau mesin cuci. Jadi kalau ada delay seperti ini, nanti kompresor AC itu tidak langsung jalan, nunggu saat tekanan freon high press dan low press itu seimbang baru kompresor jalan. Lah dengan sistem seperti ini, dengan harapan malam itu nanti MCB dari PLN itu tidak trip, supaya orangnya tidak bangun. Pada video ini saya akan fokuskan bahas tentang controller merek Swear ini, untuk memudahkan pembeli nanti saat pasang dan setting. Panel ini ada 2 mode priority, PLN dan PLTS, dimana kalau diarahin ke PLN maka priority PLN, PLTS tidak akan bisa jalan kecuali PLN padam. Kemudian apabila diarahin ke mode PLTS ini, PLTS ini berjalan berdasar load dari SCC ya, load dari SCC. Kemudian pertanyaannya, apa itu load SCC? Jadi load SCC itu adalah jalur load yang dikombinasikan untuk menyalakan relay DC sesuai dengan sistem kerja baterai. Kalau ini 48 volt, artinya relaynya yang digerakkan oleh load SCC ini adalah 48 volt. Kemudian relay ini yang akan nanti men-trigger jalannya inverter atau nanti men-trigger jalannya PLN. Jadi bahasanya seperti itu, moga-moga aja bisa mengerti.
load di SCC Sower ini ada 3 mode kerja. Yang pertama, load ini bisa dinyalakan terus, on terus selama baterai tercukupi, yang artinya PLTS ini akan jalan terus selama baterai tercukupi. Apabila baterainya tidak cukup sesuai dengan setting yang dimasukkan, maka akan memutus relay cut off, kemudian men-switch balik ke PLN sehingga beban disuplai oleh PLN. Jadi untuk pemesan, karena tujuannya full pakai PLTS selama baterai cukup saat pertama kali install, maka harus menekan ini dulu supaya relaynya ini jalan, kemudian PLTS bisa jalan. Kemudian mode kerja yang kedua, load ini bisa dinyalakan pada waktu tertentu, yang mana artinya PLTS ini bisa jalan sesuai dengan waktu setting timer di SCC ini. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Kalau panel-panel saya yang dulu, kenapa kok mesti harus ada timernya? Ya karena SCC-nya tidak ada fungsinya untuk setting seperti ini. Kalau dari hitung-hitungan biaya dengan satu controller ini, kemudian dengan controller yang biasa saya pakai ditambah dengan timer, ya masih mahalan ini. Jadi kalau mungkin ada yang tanya, loh, kenapa kok yang panel-panel dulu ndak ikut SCC? Ya karena SCC-nya ndak ada setting timernya. Kemudian yang ketiga, load SCC ini bisa difungsikan on saat malam, yang artinya saat solar panel sudah tidak memproduksi. Di sini bisa disetting voltnya, volt minimum sama volt maksimumnya. Nah, ini biasanya orang dikombinasikan untuk membantu ngecas saat solar panel tidak maksimal. Tidak maksimal itu ya artinya malam, bukan mendung. Jadi load ini mutus, kemudian diganti sama charger ngisi aki. Tapi saya tidak pernah pakai charger PLN karena tidak efektif. Nanti penjelasannya bisa cek di atas ini, ada linknya, atau deskripsi di bawah. Kemudian kita masuk ke tampilan layar. Saat belum ditekan, lampunya mati. Kemudian apabila ditekan, maka lampu hidup. Nah, ini adalah watt yang didapat dari solar panel terpasang. Kemudian ini adalah volt baterai, abaikan saja. Kemudian ini adalah kWh yang terekam mulai pertama kali SCC ini dipasang. Kemudian ini adalah baterai out, ampere dari baterai, abaikan saja. Kemudian untuk bapak pemesan, tolong diperhatikan, karena tujuan Anda mau pakai full di PLTS, maka pemilihan mode load ada di nomor 1. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, hanya ada warna, ada gambar bintang ini. Ini artinya malam, karena PV tidak terpasang. Untuk menyalakan PLTS tinggal tekan tombol yang ini. Kalau misal nanti Anda di posisi seperti ini, saya turunkan, maka di sini inverter akan jalan berdasar setting dari waktu jam yang dimasukkan di sini. Di posisi ini masih bisa di manual, masih bisa di manual, keluar tanda ke gambar lampu. Tapi apabila Anda taruh modenya di posisi saat gelap nyala, maka tombol ini tidak akan bisa berfungsi. Seperti ini dia tidak akan fungsi. Di sini akan load akan otomatis on saat PV sudah tidak supply listrik. Jadi saat malam. Jadi nanti dikondisikan posisinya di gambar seperti ini, jadi bisa di manual ini. Setelah pasang semua, nanti tinggal pencet ini, baru inverter atau PLTS bisa jalan. Cuman sekali nombol saat pasang pertama. Untuk tampilan SCC saat ditombol seperti ini jam 14.12, kemudian ini suhu di dalam SCC, kemudian B31 ini suhu di luar SCC.
yang mana yang membaca adalah termokopel yang ada di samping sebelah ini. Ada sensor suhunya. Kemudian untuk cara settingnya, tekan set lama 3 detik, kemudian lepas sampai indikator jam berkedip. Tekan set sekali yang berkedip di jam. Untuk merubah tekan up atau down. Kemudian tekan set sekali, maka yang berkedip di menit. Untuk merubah tekan up dan tekan down, nanti disesuaikan dengan waktunya. Kemudian tekan set sekali, maka keduanya akan berkedip. Kita pindah ke parameter setting yang lain. Tekan set sekali, ini untuk memilih jenis baterai, PB up atau bawah. PB lead acid, lithium, kita taruh di PB. Kemudian tekan set sekali, abaikan saja, ini adalah ampere dari SCC, bisa dibatasi. Kemudian tekan set sekali, ini sistem baterai, bisa dirubah 12, 24 atau 48 volt. Tapi pada dasarnya kalau baterai masuk ini sudah otomatis akan membaca sistem baterai. Kemudian tekan set sekali sampai lampu berkedip 3, kemudian kita pindah ke parameter setting yang lain. Kemudian tekan set sekali, ini adalah batas bawah baterai. Jadi saat baterai di batas setting ini saya taruh di 11,5, maka load ini akan hilang. Kemudian akan switch ke PLN. Kemudian tekan set sekali, akan pindah ke volt reconnect. Jadi saat 11,5 nanti kapan load ada lagi, ini di 13,5 atau bisa disetting. Ini adalah perkalian 4 ya, karena sistemnya 48 volt. Jadi kalau misal taruh di 11 gitu ya, berarti nanti batas bawahnya 11 kali 4 menjadi 44. Selesai, ini taruh 13,5, kemudian tekan set sekali, keduanya berkedip, kemudian kita pindah ke parameter setting yang lain. Tekan set sekali, ini adalah floating charging 13,5, kemudian tekan set sekali, ini adalah maksimum charging 14,2, saya taruh di 14,3. kemudian tekan set sekali, akan berkedip keduanya, kemudian kita pindah ke setting yang lain. Lah ini berfungsi untuk ya apa ya, jadi saat PV sudah tidak dapat sinar, itu nanti tegangannya akan menurun. Lah, tegangan menurun sampai berapa? Itu bisa disetting di sini. Artinya sampai di batasan ini, misal ini 0,5 ya. Oh, 0,5. Jadi saat tegangan PV 0,5 maka load ini akan on. Sehingga relay nyala, bisa difungsikan charger atau difungsikan jalan PLTS. Bisa disetting ya. Seperti ini. Kalau ini kalau mau difungsikan untuk nyala malam hari. Tapi kalau enggak usah disetting. Nanti bisa lihat referensi settingnya di user manual. Kemudian yang ini 10 volt DC. Jadi saat subuh solar panel mulai ada penyinaran, saat sudah di 10 volt DC nanti akan load ini akan hilang atau load ini akan ada, bisa difungsikan seperti ini. Jadi batas minimum volt dan maksimum volt. Oh, hilang lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian saya ulang, langsung ke bawah. Oh, tak urutkan aja. Tadi seperti ini, kemudian nyampe mana tadi? Lah ini, oh sudah. Kemudian yang ini adalah nilai waktu kapan PLTS jalan, kapan PLTS mati, bisa disetting sendiri. Tekan set ya, seperti ini. Saya ulang. Saat lampu kedua berkedip, tekan set sekali. Ini adalah waktu off, bisa disetting jam berapa.
menit keberapa, kemudian tekan set sekali akan pindah ke menit, up untuk menaikkan dan menurunkan, kemudian tekan set sekali. Ini adalah waktu on ya. On itu artinya relay jalan atau dikombinasikan sebagai relay off juga bisa. Tekan up, pindah lagi. Saya ulang, cepet banget kira. Nah, seperti ini. Jadi tekan set sekali, kemudian tekan up, down untuk menaikkan, tekan set sekali pindah menit, up untuk menaikkan dan menurunkan, kemudian tekan set sekali sama waktu jam, up menaikkan dan menurunkan, kemudian tekan set sekali pindah ke menit. Ini waktu on, kemudian tekan set sekali, maka keduanya akan berkedip, kita pindah ke parameter yang lain. Tekan up, ini tidak usah dianggap, tekan up lagi akan balik ke menu jam. Kemudian di sini juga ada kombinasi untuk penerangan DC 12 volt. Itu sudah saya connect dengan voltmeter. Lampu DC ini berjalan berdasar setting timer 12 volt, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya atau bisa difungsikan juga untuk manual, tinggal pencet timernya.